Kalian pasti pernah mendengar bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, apakah kalian tahu bahwa atom sebenarnya tersusun oleh partikel penyusun yang disebut partikel subatom berupa elektron, neutron, dan proton? Apakah kalian mengetahui kedudukan elektron, proton, dan neutron dalam suatu atom? Kedudukan elektron, proton, dan neutron dalam suatu atom dinyatakan dalam sebuah model yang disebut model atom. Model atom yang paling banyak digunakan adalah model atom Bohr, yang menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom yang terdiri atas proton dan neutron dengan menggunakan lintasan tertentu sebagaimana planet-planet mengelilingi matahari, sehingga tidak akan saling bertabrakan. Apakah kalian mengetahui model-model atom lainnya? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas model atom dari yang paling sederhana hingga yang paling modern. Seluruh materi yang terdapat di alam tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Pada zaman dahulu, atom didefinisikan sebagai zat penyusun suatu materi yang berukuran sangat kecil, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Akan tetapi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, definisi atom mengalami perubahan. Sekarang, atom didefinisikan sebagai suatu zat yang tersusun oleh partikel penyusun atom yang disebut partikel subatom. Partikel subatom terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Interaksi dari ketiga partikel subatom ini akan memberikan informasi terkait perkiraan bentuk atom yang disebut model atom. Model atom pertama dan paling sederhana dimulai oleh Leucippus Democritus. Model atom terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pada kesimpulan model atom yang terakhir, yaitu model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Berikut adalah penjabaran tentang model-model atom menurut Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan teori mekanika kuantum. Pertama, model atom Democritus pada 460 sebelum Masehi hingga 370 sebelum Masehi. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, seorang ilmuwan Yunani kuno bernama Democritus merumuskan gagasan yang diperoleh dari gurunya, yaitu Leucippus, yang menyatakan bahwa materi tersusun atas bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil ini dapat terus dibagi sehingga membentuk bagian-bagian yang lebih kecil dan akhirnya mencapai suatu bagian paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi inilah yang disebut sebagai atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Model atom menurut Democritus dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Atom adalah bagian terkecil suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi lagi. B. Bentuk atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, tidak dapat dipecah-pecah, serta tidak kasat mata. C. Terdapat ruang kosong antar atom yang disebut void. Void adalah tempat atom-atom bergerak dan saling bertabrakan. Ketika atom-atom saling bertabrakan, akan terjadi gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar atom sehingga membentuk sebuah klaster atau kelompok atom-atom sejenis yang menjadi awal mula pembentukan ikatan kimia. D. Atom-atom yang berbeda memiliki ukuran yang berbeda pula. E. Sifat-sifat dari suatu materi ditentukan oleh bentuk, massa, dan ukuran atom. Selama lebih dari 2000 tahun, teori model atom menurut Democritus tidak berkembang karena pada saat itu, pemikiran Aristoteles lebih berpengaruh dibandingkan dengan Democritus. Aristoteles menyatakan bahwa pemikiran Democritus tentang konsep atom adalah salah. Menurut pemikiran Aristoteles, segala sesuatu yang terdapat di bumi hanya tersusun oleh 5 komponen utama, yaitu bumi, udara, air, api, dan ether. Ether disebut sebagai materi yang mengisi ruang angkasa.
Pada abad ke-18, para ilmuwan mulai percaya kepada model atom berdasarkan pemikiran Demokritus karena lebih sesuai dengan proses fisika dan kimia yang mulai berkembang. Gagasan tentang model atom Demokritus dipelajari dan dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan John Dalton pada tahun 1803. Kedua, model atom John Dalton tahun 1803. Pada tahun 1803, seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton mengajukan gagasan untuk menjelaskan bahwa perilaku suatu materi dapat dijelaskan berdasarkan perilaku atomnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah hukum yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia atau reaksi fisika adalah sama. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuk senyawa kimia selalu tetap. Dalton mencoba mereaksikan 2 molekul gas oksigen dengan 4 molekul gas hidrogen dan diperoleh 4 molekul air. Dalton mengamati bahwa massa dari oksigen dan hidrogen sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi juga sama. Selain itu, perbandingan massa dari oksigen dan hidrogen untuk membentuk molekul air bersifat tetap, yaitu 4:8. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan molekul air mengikuti hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kedua hukum ini, kita akan mempelajarinya di pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan percobaan tersebut, Dalton menyusun suatu model atom sebagai berikut. A. Setiap unsur terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi yang berperan dalam terjadinya perubahan kimia. B. Atom berbentuk seperti bola padat dan keras atau pejal. Dalton menggunakan bola kayu untuk memodelkan bentuk atomnya. Jika kita amati, model bentuk atom yang dibuat Dalton memiliki beberapa lubang pada permukaannya. Apakah fungsi lubang tersebut? Lubang tersebut dijelaskan Dalton sebagai cara agar suatu atom dan atom lainnya dapat saling berkait membentuk suatu senyawa. C. Suatu unsur hanya terdiri atas satu jenis atom yang identik sehingga atom dari suatu unsur yang sama akan memiliki volume, bentuk, massa, dan sifat yang sama. Contohnya, unsur hidrogen hanya akan terdiri atas atom hidrogen. Begitu pula unsur oksigen yang hanya akan terdiri atas atom oksigen. D. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan selama reaksi kimia. Akan tetapi, atom dapat disusun ulang untuk menghasilkan zat yang telah ada sebelumnya terjadinya reaksi kimia. E. Atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung untuk membentuk suatu zat baru dengan perbandingan massa dari unsur-unsur pembentuknya yang bersifat tetap. Definisi atom menurut Dalton yang menyatakan bahwa atom adalah suatu partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan terbentuk seperti bola pejal, ternyata tidak sesuai dengan fakta pada saat ini. Fakta yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa atom terdiri atas partikel subatom berupa elektron, proton, dan neutron. Meskipun model atom Dalton dapat menjelaskan pembentukan suatu zat baru yang mengikuti hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom-atom yang berasal dari unsur yang berbeda dapat membentuk ikatan kimia untuk menghasilkan zat baru. Model atom menurut Thomson pada tahun 1987. Seorang ilmuwan asal Inggris bernama Joseph John Thomson adalah orang pertama yang mengemukakan keberadaan elektron dalam suatu atom. Setelah adanya penemuan elektron,
teori model atom bola pejal yang dikemukakan Dalton tidak dapat diterima lagi. Pada tahun 1900, Thomson kemudian mengajukan model atom baru yang menyatakan bahwa di dalam atom terdapat partikel penyusun berupa elektron yang bermuatan negatif. Jika atom adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral, untuk menetralkan muatan elektron pasti terdapat partikel dengan muatan positif di dalam atom. Partikel bermuatan positif ini disebut sebagai proton. Dengan demikian, pada saat itu telah diketahui bahwa dalam partikel subatom terdiri atas elektron dan proton. Model atom yang dibuat Thomson menyatakan bahwa atom terdiri atas elektron yang terletak di permukaan atom seperti kismis di permukaan roti kismis, sedangkan proton akan tersebar merata di sekitar elektron sehingga atom tetap bermuatan netral. Berdasarkan penjelasan tersebut, Thomson menyusun suatu model atom sebagai berikut. A. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat, karena atom tersusun dari elektron dan proton. B. Model atom digambarkan seperti bola pejal yang memiliki elektron yang tersebar di seluruh bagian seperti roti kismis. Sedangkan proton yang berada di sekitar elektron berfungsi untuk menetralkan muatan atom. C. Atom bersifat netral karena jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Meskipun model atom Thomson dapat menjelaskan dengan baik bahwa atom terdiri atas partikel subatom berupa elektron dan proton, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dan proton dalam model atomnya serta keberadaan neutron di dalam atom. Keempat, model atom Rutherford pada tahun 1911. Pada tahun 1911, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Ernest Rutherford melakukan uji eksperimen terhadap model atom roti kismis Thomson dengan menebak sebuah lempeng tipis emas atau AU menggunakan berkas sinar alfa yang berasal dari peluruhan unsur radium atau Ra. Berkas sinar alfa adalah partikel alfa yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berkas sinar alfa berasal dari partikel alfa. Partikel alfa adalah inti helium yang berenergi tinggi. Ketika berkas sinar alfa menembak lempeng tipis emas, sebagian besar berkas sinar alfa diteruskan. Hal ini menunjukkan adanya ruang hampa dalam atom, sementara itu, sebagian berkas sinar alfa lainnya dibelokkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lempeng tipis emas ternyata terdapat suatu partikel bermuatan yang sejenis dengan berkas sinar alfa, yaitu bermuatan positif. Partikel yang bermuatan positif ini kemudian disebut sebagai proton. Selain itu, dari penelitian ini, Rutherford juga menemukan bahwa massa inti atom ternyata 2 kali lebih besar dibanding massa protonnya. Hal ini diduga karena terdapat partikel lain di dalam inti atom yang tidak bermuatan dan memiliki massa yang sama dengan massa proton. Partikel ini disebut sebagai neutron. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti atom terdiri atas neutron dan proton. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Rutherford menyusun suatu model atom sebagai berikut. A. Sebagian besar atom terdiri atas ruang hampa. B. Selain elektron, atom terdiri atas partikel penyusun bermuatan positif yang disebut proton dan partikel penyusun tak bermuatan yang disebut neutron. C. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. D. Elektron akan berputar mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu dengan kecepatan yang tinggi. Lintasan ini disebut lintasan elektron dengan jarak yang relatif jauh dari inti atom. E. Jarak antara inti atom dengan lintasan elektron disebut sebagai jari-jari atom.
Walaupun model atom Rutherford berhasil membuktikan kedudukan proton, neutron, dan elektron dalam suatu atom, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan seberapa jauh jarak antara inti atom dan lintasan yang dilewati elektron saat mengelilingi inti atom. Selain itu, model atom Rutherford juga tidak dapat menjelaskan alasan yang menyebabkan elektron yang mengelilingi inti atom tidak tertarik ke inti atom yang mengandung proton yang bermuatan positif. Oleh karena itu, model atom Rutherford dianggap berlawanan dengan hukum fisika klasik yang menyatakan bahwa elektron dan proton akan mengalami gaya tarik-menarik karena perbedaan muatannya. Jika kita merujuk pada hukum fisika klasik, makin lama elektron mengelilingi inti atom, energi elektron tersebut akan makin berkurang sehingga gerakannya makin lambat. Akibatnya, jari-jari atom akan makin mengecil sehingga panjang lintasan elektron mengalami penyusutan dan elektron akan jatuh ke dalam inti atom yang mengandung proton oleh adanya gaya tarik-menarik secara elektrostatis. Hal ini menyebabkan lintasan yang dilalui elektron akan berubah menjadi bentuk spiral. Kelima, model atom Bohr pada tahun 1913. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan asal Denmark bernama Niels Bohr menguji ulang model atom Rutherford dan memperbaiki kelemahan model atom tersebut. Salah satunya tentang lintasan yang dilalui elektron ketika mengelilingi inti atom. Bohr mengusulkan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada jarak yang tetap. Untuk membuktikan hal tersebut, Bohr menggunakan emisi atom hidrogen. Emisi atom hidrogen menjelaskan bahwa elektron akan tetap berada di lintasan jika tidak ada energi yang diberikan pada elektron tersebut. Apabila elektron mendapat energi dari luar, seperti kalor, listrik, atau gelombang elektromagnetik, dan menyerap energi tersebut, elektron akan berpindah dari lintasan awal atau disebut sebagai keadaan dasar atau ground state, menuju lintasan lain yang jaraknya ke inti atom lebih jauh daripada keadaan dasar. Proses berpindahnya elektron disebut eksitasi, sedangkan keadaan elektron yang mengalami eksitasi disebut keadaan tereksitasi. Elektron yang berada dalam keadaan dasar atau ground state umumnya terletak di lintasan yang jaraknya lebih dekat dengan inti atom, sehingga energi yang dimiliki elektron tersebut akan lebih rendah dan sifatnya lebih stabil. Sementara itu, elektron yang berada dalam keadaan tereksitasi terletak di lintasan yang jaraknya lebih jauh dari inti atom, sehingga energi yang dimiliki elektron tersebut akan lebih tinggi dan sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, elektron yang berbeda dalam keadaan tereksitasi akan selalu mencoba mencapai kestabilannya dengan cara kembali ke keadaan dasar atau ground state dengan melepaskan sejumlah energi. Energi yang dilepaskan dapat berupa radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu, mulai dari rentang daerah panjang gelombang inframerah hingga ultraviolet. Oleh karena itu, akan terbentuk suatu deret spektrum berwarna. Pada tahun 1885, seorang ilmuwan asal Swiss bernama J.J. Balmer menemukan deret spektrum pertama kali yang diberi nama sebagai deret Balmer. Deret tersebut ditemukan Balmer ketika dia mempelajari bagian yang terlihat dari spektrum atom hidrogen. Spektrum ini terlihat di daerah cahaya tampak yang dapat diamati dengan jelas. Garis spektrum yang muncul dalam deret Balmer memiliki ciri-ciri berwarna merah dengan panjang gelombang terpanjang 656,3 nm, warna biru dengan panjang gelombang 486,3 nm, warna ungu dengan panjang gelombang 434,1 nm, dan warna ultraviolet dengan panjang gelombang 354,6 nm. Garis H berhubung dengan kulit N sama dengan 3. Garis H berhubungan dengan kulit N sama dengan 4. Garis H berhubungan dengan kulit N sama dengan 5, dan seterusnya.
Artinya, ketika sebuah elektron dari atom hidrogen yang terletak di kulit N sama dengan 3 berpindah ke kulit N sama dengan 2, elektron tersebut akan memancarkan energi berupa radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 656,3 nm, sehingga menghasilkan garis spektrum H yang berwarna merah. B. Elektron dari suatu atom dapat berpindah dari suatu kulit elektron ke kulit lainnya. C. Perpindahan elektron dari kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah ke kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi akan menyerap energi. Sementara itu, perpindahan elektron dari kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi ke kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah akan melepaskan energi. D. Elektron dalam atom hidrogen yang berada di lintasan elektron yang jauh dari inti atom dan kembali ke lintasan elektron yang lebih dekat dengan inti atom akan memancarkan energi berupa radiasi elektromagnetik pada rentang panjang gelombang tertentu. D. Elektron yang bergerak pada lintasannya tidak akan menyerap atau memancarkan energi. Meskipun model atom Bohr menjelaskan dengan baik tentang spektrum emisi atom hidrogen, model atom Bohr tidak mampu menjelaskan spektrum dari atom lain dengan jumlah elektron yang lebih banyak. Berikut adalah beberapa kelemahan model atom Bohr. A. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan adanya ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam suatu atom adalah suatu kebolehjadian atau peluang sehingga tidak dapat ditentukan secara pasti. B. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan efek Zeeman yang terjadi dalam deret spektrum atom hidrogen. Efek Zeeman adalah pemisahan sebuah garis spektrum menjadi beberapa komponen yang disebabkan oleh adanya medan magnet eksternal. Pemisahan garis spektrum ini akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan tersebut adalah cahaya yang berwarna atau gelombang elektromagnetik. C. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan efek Stark. Efek Stark adalah efek yang muncul bersamaan dengan efek Zeeman. Efek Stark adalah pemisahan sebuah garis spektrum menjadi beberapa komponen yang disebabkan oleh adanya medan listrik eksternal. Pemisahan garis spektrum ini akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan tersebut adalah cahaya yang berwarna atau gelombang elektromagnetik. Keenam, model atom berdasarkan teori mekanika kuantum pada tahun 1924. Ketidakmampuan teori model atom Bohr dalam menjelaskan model atom selain atom hidrogen mengakibatkan model atom Bohr tidak mampu menghasilkan model atom untuk atom dengan jumlah elektron yang lebih banyak. Hal ini kemudian dijawab oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Louis de Broglie pada tahun 1924. Broglie menyatakan sebuah gagasan tentang dualisme sifat elektron, yaitu sebagai partikel dan gelombang. Adapun istilah mekanika kuantum merujuk kepada sifat elektron yang bergerak mengelilingi inti atom bagaikan gelombang. Pendapat de Broglie ini kemudian dikembangkan oleh Erwin Schrödinger, ilmuwan asal Austria pada tahun 1926. Schrödinger menggunakan persamaan matematika untuk menggambarkan sifat gelombang dari elektron. Persamaan matematika ini disebut persamaan gelombang Schrödinger. Selanjutnya, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Max Planck menginterpretasikan persamaan gelombang Schrödinger sebagai kebolehjadian untuk menemukan elektron dalam suatu atom. Persamaan gelombang yang dikemukakan oleh Schrödinger juga didukung oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Rainer Heisenberg pada tahun 1927. Prinsip ini menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom adalah suatu kebolehjadian atau peluang. Suatu ruang dengan peluang tinggi ditemukannya elektron disebut orbital. Prinsip ini kemudian melahirkan model atom modern berdasarkan teori mekanika kuantum.
Model atom berdasarkan teori mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron yang mengelilingi inti atom dalam suatu orbital dan terletak elektronnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Secara lebih lengkap, model atom berdasarkan teori mekanika kuantum adalah sebagai berikut. A. Atom tersusun oleh partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu, membentuk inti atom yang padat. B. Elektron mengelilingi inti atom layaknya sebuah gelombang dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. C. Kedudukan elektron dalam atom adalah suatu kebolehjadian. Suatu ruang di mana terdapat kebolehjadian atau peluang yang tinggi untuk menemukan elektron disebut orbital. Berbeda dengan model atom Bohr, teori model atom berdasarkan teori mekanika kuantum tidak memberi informasi mengenai jalur elektron melintas secara tepat, tetapi memberikan prediksi terkait peluang ditemukannya elektron dalam orbital. Kedudukan elektron dalam orbital dapat diprediksi dengan 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Penjelasan lebih lanjut tentang bilangan kuantum ini akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, model atom menurut Demokritus menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Kedua, model atom menurut John Dalton menyatakan bahwa atom adalah suatu partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi serta berbentuk seperti bola pejal. Ketiga, model atom menurut J.J. Thomson menyatakan bahwa elektron tersebar di permukaan atom seperti kismis pada roti kismis. Keempat, model atom menurut Rutherford menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom yang terdiri atas proton dan neutron dengan lintasan tertentu. Kelima, model atom menurut Niels Bohr menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan dan jarak dari inti atom yang tetap sehingga dapat diibaratkan bahwa elektron akan melintasi inti atom sebagaimana planet-planet melintasi matahari dengan lintasan yang tetap sehingga tidak akan pernah bertabrakan. Keenam, model atom berdasarkan teori mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom seperti gelombang. Kedudukan elektron dalam suatu atom dinyatakan sebagai suatu kebolehjadian atau peluang.